Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari beberapa renungan yang sudah saya upload, banyak yang bertanya-tanya mengenai suara yang berubah. Bapak Ibu saudaraku, ini adalah suara asli saya. Yang kemarin itu adalah menggunakan suara Google, dan oleh pihak YouTube tidak memperbolehkan menggunakan suara Google dan harus menggunakan suara yang original. Dan berhubung saya belum memiliki alat untuk merekam suara yang bagus dan tempat untuk merekam suara, jadi mohon maaf jika mungkin suara saya kurang baik atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Semoga saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan yang saya boleh bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum kita memulai renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Kami boleh datang lagi di hadirat-Mu pada malam hari ini, menaikkan pujian dan syukur kami atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu yang disampaikan. Terlebih, ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam perenungan ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk benar-benar merenungkan kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Betapa sering kita menjalani hari-hari kita tanpa benar-benar menyadari bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita, memperhatikan setiap langkah kita di tengah kesibukan, kegelisahan, dan keraguan yang seringkali memenuhi pikiran kita. Ada satu kenyataan yang tidak pernah berubah, bahwa Tuhan mengenal kita lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ia hadir dalam setiap detik kehidupan kita, dan saat ini Dia mengundang kita untuk merenungkan betapa dekatnya Dia dengan kita, bahkan dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun. Judul renungan pada malam hari ini ialah dimanapun kita berada, Tuhan hadir dan menjagai. Mari kita baca dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 1-6 yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam nas ini kita diperlihatkan tentang seorang pemazmur yang mengenal Allah secara akrab, serta memiliki pengalaman bersama Allah yang menaikkan doa pribadinya.
Jika dilihat dari sudut teologi Perjanjian Lama, ini adalah klimaks dari pemikiran dalam Mazmur mengenai hubungan pribadi dengan Allah, bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai kita, dan bahwa semua gerakan dan tindakan kita, baik manusia batinia maupun manusia lahiriah kita, telanjang dan terbuka seluruhnya di hadapan Tuhan. Pernahkah kita merenungkan betapa mengagumkannya kenyataan ini, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi memperhatikan setiap aspek hidup kita. Ini bukan hanya soal mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi Dia juga memahami setiap pikiran, motivasi, dan perasaan kita. Ini adalah bentuk kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak hanya mengetahui, tetapi juga peduli. Ketika kita merasa tidak dimengerti oleh orang lain, atau bahkan ketika kita tidak memahami diri kita sendiri, ingatlah bahwa Tuhan mengetahui segalanya dengan sempurna. Ia tidak hanya memahami, tetapi juga hadir untuk membimbing kita, untuk membawa kita ke jalan yang benar. Ini adalah penghiburan besar yang seharusnya membuat kita merasa aman dalam pelukan kasih-Nya. Allah mengetahui semua pikiran, motivasi, keinginan, dan ketakutan di dalam hati kita, juga kebiasaan dan perilaku lahiriah kita. Dia mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, sejak terbit fajar hingga tengah malam. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Ia mengelilingi kita dengan perhatian dan meletakkan tangannya di atas kepala kita. Mazmur ini berupa renungan teologis mengenai Allah dan boleh kita bandingkan dengan kitab Ayub pasal 7 ayat 17-19, bahwa Tuhan tahu segala sesuatunya. Pengenalan Tuhan terhadap diri kita tidak hanya mengenal di luarnya saja, tetapi Dia menyelidiki, artinya Dia mengetahui sampai yang terdalam dari diri kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Bagaimanapun lika-liku jalan hati dan pikiran kita, Dia tetap dapat mengetahuinya, sebab Dia juga menyelidiki sampai kepada yang terdalam. Dengan penekanan kata aku, dan bukan semua orang hendak menjelaskan kedalaman pengenalan Tuhan kepada setiap pribadi. Memeriksa dalam bahasa aslinya adalah zara, yaitu menampi atau menyebarkan. Berarti menunjukkan mana jalan yang harus dilalui, jalan yang benar, jalan kehidupan, dan juga jalan kebinasaan. Tuhan memperlihatkannya kepada kita, agar kita tidak salah dalam mengambil langkah hidup kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, Tuhan mengetahui mana yang kita pilih. Jika kita salah mengambil jalan, maka Tuhan akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar agar tidak tersesat. Tidak ada sepatah kata pun dari bibir kita ini yang tidak didengar oleh Tuhan. Bahkan perkataan dari dalam hati kita pun Tuhan mengetahuinya. Apakah itu perkataan yang sia-sia, caci maki, perkataan kotor, perkataan kutuk, maupun perkataan berkat, semuanya diketahui dan didengar oleh Tuhan. Maka dari sini juga kita ketahui bahwa tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Kita percaya bahwa setiap doa yang kita panjatkan didengar oleh Tuhan dan akan dijawab Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya.
Dalam ayatnya yang kelima, kata mengurung dari belakang dan dari depan adalah tanda penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Wujud nyata dari kemahakuasaan Tuhan yang maha mengetahui itu adalah bahwa Dia turut serta dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri, tetapi Dia selalu ada bersama dengan kita di setiap langkah hidup kita. Dari belakang, kita tidak mengetahui apa yang bisa mengejutkan kita, tetapi Dia menjagai kita dari belakang, dan di depan kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan ada untuk memimpin langkah kita. Tetapi Dia juga tidak hanya sebatas menjagai dan memimpin langkah hidup kita, tetapi dari atas, tangan Tuhan memberkati kita. Maka dapatlah kita mengerti bahwa dalam perjalanan hidup kita, Tuhan hadir beserta kita dan memberkati perjalanan hidup kita. Ketika kita merenungkan hal-hal ini, mari kita biarkan hati kita dipenuhi dengan rasa kagum dan kebesaran Tuhan. Pemazmur dalam pengalamannya yang mendalam dengan Allah mengingatkan kita bahwa Tuhan bukanlah sosok yang jauh dan terjangkau, tetapi Dia adalah Bapa yang akrab, yang mengetahui setiap aspek hidup kita dengan detail yang luar biasa. Dalam dunia yang seringkali tidak pasti dan penuh kekhawatiran, betapa melegakan mengetahui bahwa kita berada di dalam tangan yang penuh kasih, yang memelihara kita setiap saat, yaitu tangan Tuhan. Biarlah ini menjadi dorongan bagi kita untuk semakin percaya dan bergantung pada Tuhan, menyerahkan setiap aspek hidup kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia peduli dan selalu ada untuk kita. Dengan merenungkan hal-hal ini, pemazmur menyadari Tuhan sangat ajaib dalam kehidupan kita. Hal ini sulit untuk diterima oleh akal dan pikiran, tetapi dari pengalaman pemazmur inilah yang sungguh-sungguh nyata dan benar terjadi. Maka dari sinilah kita ketahui bahwa Tuhan jauh lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang memiliki privasi, dan untuk menjaga privasi, maka ada rumah pribadi, kamar pribadi, catatan pribadi, kunci, password, dan lain-lainnya. Tentu semua itu adalah hal-hal personal setiap orang. Namun tidaklah demikian di hadapan Allah. Di hadapan Tuhan, tidak ada privasi pribadi yang tersembunyi di hadapannya. Sebab Dia adalah Allah yang maha mengetahui, baik itu dosa, kejahatan, maupun pergumulan hidup seseorang. Semuanya diketahui oleh Tuhan. Dalam nas ini memberikan kita penguatan dan dorongan bahwa dalam perjalanan hidup kita ada tangan Tuhan yang mengetahui, yang selalu beserta dengan kita. Apakah kita selalu menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita? Seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Bahwa dalam setiap kegiatan hidup kita, dalam segala jalan-jalan hidup kita, Tuhan ingin kita menyadari bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 30, Yesus mengatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bahkan pemazmur mengatakan, matanya tidak terlelap dan tidak tertidur untuk selalu menjagai kehidupan kita. Dari sini kita tahu
bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Sekalipun sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak selalu sesuai dengan keinginan dan yang kita harapkan. Tetapi kalau kita yakin bahwa itu semua terjadi oleh sepengetahuan Tuhan, maka kita tetap yakin bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Tuhan bagi orang percaya kepadanya. Namun ada juga orang yang tidak percaya atau menyadari hal ini, sehingga menganggap semua usaha yang dilakukannya dapat berhasil jika hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam segala usahanya. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kehidupan saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengenal dan menyelidiki hati kami. Pada malam hari ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Engkau yang mengetahui segala sesuatu tentang kami, setiap langkah kami, setiap pikiran dan niat hati kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang dekat, yang selalu hadir dalam setiap situasi kehidupan kami, baik saat kami berbahagia maupun saat kami berada dalam pergumulan yang berat. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui keadaan negeri ini lebih dari kami sendiri. Engkau melihat setiap tantangan, setiap kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka dalam mengambil setiap keputusan yang penting. Kiranya setiap langkah dan kebijakan mereka didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Kami juga berdoa agar Engkau mencurahkan damai sejahtera-Mu atas seluruh rakyat, agar kami dapat hidup dalam persatuan dan kesatuan, terhindar dari perpecahan, dan selalu menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya. Kami juga berdoa untuk seluruh aparat keamanan yang bekerja keras menjaga ketertiban dan keselamatan negara kami. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan keberanian, serta melindungi mereka dalam setiap tugas yang mereka emban. Kami berdoa agar bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati, yang hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui setiap aspek kehidupan kami sebagai sebuah negara. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat umat-umat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, baik fisik maupun rohani mereka. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa, dan kami percaya bahwa tidak ada penyakit yang terlalu sulit bagimu untuk disembuhkan. Sentuhlah mereka ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu dan pulihkanlah mereka. Berikan kekuatan kepada umat-Mu yang lemah dan penghiburan kepada mereka yang putus asa.
kiranya mereka merasakan kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merawat mereka yang sakit. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan damai sejahtera dalam merawat orang-orang yang mereka kasihi. Berikanlah juga hikmat kepada para dokter dan tenaga medis yang merawat, agar mereka dapat memberikan perawatan yang terbaik dan tepat. Kami serahkan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi umat-umat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, baik itu dalam pekerjaan, keuangan, maupun hubungan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau membukakan pintu-pintu kesempatan bagi mereka. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh, dan tidak ada satupun kebutuhan yang tidak Engkau perhatikan. Berikanlah mereka keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, dan bahwa Engkau selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa juga buat umat-umat Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam hubungan, baik itu dalam keluarga, teman, atau dalam pernikahan. Engkau adalah Allah yang mempersatukan, dan kami mohon agar Engkau bekerja dalam hidup mereka, memperbaharui kasih dan pengertian di antara mereka. Berikanlah damai sejahtera-Mu dan ajarlah mereka untuk saling mengampuni dan saling menghargai satu sama lain, sehingga mereka dapat kembali hidup dalam kasih dan keharmonisan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mengetahui segala sesuatu tentang kami, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kami. Ajarlah kami untuk selalu berserah kepadamu dalam segala keadaan, baik di saat senang maupun sulit. Kiranya kami selalu ingat bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami, yang mengurung kami dari depan dan dari belakang, dan yang meletakkan tangan-Mu ke atas kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin mengakhiri doa ini dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.